الله أكبر الله أكبر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah. Pada pertemuan perdana kita pada tahun 2026 ini, kita doakan semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang baik, yang membawa rahmat daripada Allah. Dan kita doakan semoga pertemuan yang mulia ini dalam majelis ilmu yang dikatakan oleh Rasulullah, al-istighalu bil ilmi afdalut ta'an, berbimbang dengan majelis ilmu itu adalah taat yang diprioritaskan, artinya yang bernilai banyak daripada Allah. Semoga pertemuan kita dalam majelis ilmu ini menjadi jembatan untuk kita menuju surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai pertemuan kita di sini malah mendekatkan kita ke dalam neraka. Nauzubillah. Falillahilham, kepada kami oleh pengurus Masjid Raya memberikan tema umum, yaitu tentang kajian ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, kalau kita melihat fenomena yang terjadi, banyak di antara kita kadang-kadang sudah keliru dalam menafsirkan ilmu tasawuf, atau bahkan di antara kita dan generasi muda sekarang itu malah belum tahu apa sebenarnya ilmu tasawuf, sehingga banyak di antara kita yang tidak mau belajar tasawuf. Nah, mungkin hari ini kita sebagai pengantar dan memperkenalkan ilmu tasawuf kembali. Walaupun ada di antara kita yang sudah paham dan mengerti tentang esensi tasawuf itu sendiri, tidak salah kita mengulang-ulang kembali. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahkan sunat kita mengulang 40 kali. 40 kali. Ya. Kenapa? Akibat daripada kegagalan pemahaman mereka tentang esensi ilmu tasawuf itu sendiri, sehingga tidak jatuh cinta. Makanya tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang makanya tidak cinta. Ini sering kita mendengar, ya. Demikian juga tentang ilmu tasawuf sendiri. Sekarang kita mendengar di mana-mana sibuk dan fikih. Padahal yang dikatakan dalam hadis itu talabul ilmi faridatun. Makna al-ilmu itu adalah al-ilmu hal, ilmu yang update, ilmu kekinian. Di situ ada 3 ilmu. Ini 3 serangkai, tidak boleh dipisahkan. Manik hulu kalau dalam ilmu mantek, dalam ilmu falsafat, tidak boleh sunyi dia antara 3: ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf.
Kalau dia tidak memahami ilmu tasawuf, fikihnya itu nggak ada fikihnya. Allah tidak mencatat di ilmu fikih kalau dia tidak memasuki ilmu tasawuf. Misalnya dalam Al-Quran nyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu penjabaran ilmu tasawuf, implementasi ilmu tasawuf di situ. Allah tidak mencatat dia dalam beribadah kalau tidak mukhlishina lahuddin, ikhlas. Ikhlas itu berbicara dalam konteks ilmu tasawuf. Kalau dia tidak memahami ilmu tasawuf, itu nggak ada ikhlas. Berbicara apa definisi ikhlas itu? Nah, ini di sini satu masalah. Juga ilmu tauhid. Kalau nggak ada ilmu tauhid, juga nggak ada fikihnya. Karena dikatakan dalam ilmu tauhid itu bahwa tidak sah ibadah seseorang itu kecuali dengan illa bi ma'rifatil ma'bud. La tasihul ibadatu illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kecuali dengan mengenal ma'bud. Siapa ma'bud? Itu Tuhan. Tidak sah salat, tidak sah puasa, tidak sah ibadah yang lain kecuali mengenal Tuhan. Nah, ma'rifah Allah, mengenal Allah, ini berbicara dalam kajian ilmu tauhid. Makanya tiga-tiganya ilmu ini adalah fikih, tauhid, dan tasawuf itu. Bahkan tasawuf itu adalah penjernihan kagak halu. Wah, kan? Fikih yang kehalu, tauhid yang memang sudah sangat kecil bersih, inilah tasawuf. Nah, makanya kalau nanti kita sudah mengenal ilmu tasawuf, kita baru jatuh cinta dan baru kita pahami bahwa mestinya kita belajar ilmu tasawuf. Nah, makanya ibarat filsafat. Makanya dalam setiap ilmu itu ada filsafat, dan bahkan ada filsafat ilmu. Kita harus mengerti, karena dalam filsafat itu kalau ilmu kita belajar hanya yang nampak, yang empiris. Tetapi kalau sudah berbicara filsafat, sudah berbicara kepada hakikat ilmu, akibat daripada ilmu itu sendiri. Ada ontologinya, hakikat ilmu, ada epistemologinya, metode ilmu, ada aksiologinya, nilai ataupun tujuan ilmu itu sendiri. Makanya mengapa dan untuk apa? Mengapa kita harus belajar ilmu tasawuf? Dan untuk apa kita belajar ilmu? Endingnya ilmu tasawuf itu kemana nanti? Sehingga kita betul-betul secara mendalam kita pahami itu, bukan hanya sepenggal-sepenggal, bek cilet-cilet lah ya. Yang kata mana budu-budu. Karena kalau kita cilet-cilet setengah-setengah itu nanti nggak sampai kita kepada Tuhan. Kalau nggak sampai kepada Tuhan, ya sampainya kita kemana? Nauzubillah, takut nanti sampai kepada setan. Ya, kalam setannya kapalo, kalam neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi ini kita berbicara dengan ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Kalau namanya tasawuf, secara istilah diambilkan dari as-safa. Kalau secara etimologinya kan bermakna bersih, lugatan, pada logat. Dalam istilah bahasa kitab lugatan, secara etimologi bermakna dia bersih. Nah, makanya orang nanti yang sudah mendalami dan mengamali ilmu tasawuf itu dinamakan dengan sufi.
Lalu definisinya ilmu tasawuf ini adalah a'malud dahiru wal batin al muzakkiyati lin nafsi, yaitu pekerjaan zahir dan batin. Makanya tasawuf ini bukan hanya pada lahiriah saja, batin berbicara batin, dan batin ini urgen dia yang batin itu. Yang amalan itu al-muzakkiyati lin nafsi, yang dapat membersihkan jiwa. Dapat membersihkan jiwa. Makanya batin itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, al-a'malud dahiratu la takunu salihatan maqbulatan illa biwasitati a'malil qalbi, kata Ibnu Taimiyah. Amal yang zahir itu, amalan yang zahir artinya yang dikerjakan dengan anggota, dengan tangan, dengan kaki, dengan mulut. Misalnya salat, umrah, haji, itu masuk dalam kategori al-a'malud dahirah. Itu tidak dianggap sebagai amal, la takunu salihatan makbulatan, tidak menjadi amalan yang diterima oleh Allah, tidak akan diterima illa biwasitati a'malil qalbi, kecuali dengan perantaraan amalan kalbi, hati. Ada korelasi antara lahir dan batin, sehingga mewujudkan sebuah amal yang indah, pondasi bangunan amalan yang indah, sehingga merasa kagum para malaikat langit. Itu akan dicatat menjadi sebuah amal. Sehingga ada hadis yang mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tolok ukurnya hati amalan kita. Jangan nanti kita puluhan tahun kita melakukan amal ubudiyah kepada Allah, di saat sakratul maut kita akan melihat kenyataan kita, esensi kita, hakikat kita itu akan nampak pada kali pertama pada saat sakratul maut. Intinya meyajina mandum pegah gadro. Belum pegah gadro, mandum pegah gadro. Semua kita mengatakan kita ini baik. Tetapi penilaian kita itu apa sudah benar? Belum tentu benar, belum tentu salah. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kullun muhtamalun. Tetapi yang jelas kapan? Pada saat sakratul maut, menjelang kubailal mauti, tasghir, sedikit sebelum mati. Makanya kita melihat ada orang yang menjelang sakratul maut, kalau nada'a, bahasa Aceh nada'a, itu dia kan, kata orang Aceh itu mandang. Bukan memandang bahasa Indonesia kan, mandang, ataupun arti mandang itu tatapan kosong. Dalam perspektif kita melihat orang yang mau meninggal itu, pandangan kosong. Pada hakikatnya kata para ulama itu bukan pandangan kosong, dia sedang melihat hakikat dirinya itu. Makanya ada yang tersenyum, ada yang mukanya na'udzubillah. Siapa nggak tersenyum? Yang dia lihat itu taman-taman surga, Raudhatul Jannah, tempat rohnya, maka dia tersenyum. Mengapa mukanya jelek? Yang dilihatnya na'udzubillah neraka. Ini pada saat itu kita sudah tahu baiknya diri kita atau jeleknya diri kita. Setelah kita tahu kejelekan diri kita pada saat itu, lantas kita akan bertobat.
akan bertobat. Tetapi dalam sebuah hadis, innallaha la yaqbulul taubata, innallaha yaqbulu taubatal abdi malam yugharghir. Allah menerima taubat hamba sebelum ghargharah. Ghargharah itu sampai roh kita di tenggorokan. Makanya pada saat itu, di saat kita memandang bahwa kita ini tidak baik, Allah sudah menutup pintu taubat. Ibarat nasi sudah jadi bubur, tidak akan pernah jadi nasi kembali. Enak kalau nasi, kalau ada beras kita masak lagi. Tapi kalau hidup kita hanya sekali di dunia. Nah, jadi kembali kepada definisi ilmu tasawuf tadi, bahwa ilmu tasawuf itu kolaborasi antara amalan zahir dengan amalan batin yang menghasilkan tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa kita. Ini kalau ada pertanyaan, apa jiwa itu? Nah, nanti kita akan belajar dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan sampai kita tidak tahu yang mana jiwa kita, sehingga nanti kita tidak tahu siapa diri kita. Kalau kita tidak tahu siapa diri kita, maka kitanya yang mana? Orang yang tidak tahu identitas dirinya, maka dia tidak tahu tugasnya, tupoksinya dia itu apa. Makanya saya sering mengucapkan sebuah statement itu, kegagalan awal manusia itu adalah pada saat dia belum sadar, pada saat dia belum tahu dirinya itu manusia. Kehancuran manusia, kegagalan seorang manusia itu pada saat dia belum menyadari bahwa dirinya manusia. Kalau kita belum tahu diri kita manusia, tupoksi apa kita sebenarnya? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saat disosialisasikan oleh Allah kepada seluruh makhluk yang ada, karena manusia ini kan penciptaannya terakhir, lebih duluan malaikat, lebih duluan jin, dudo berhubungan Nabi Adam. Nah, hingga di saat itu ya kita khalifah ini. Jadi membersihkan jiwa kita, ini ilmu tasawuf. Kalau tidak terjadi kolaborasi antara amalan yang zahir dengan amalan yang batin, maka amalan kita tidak dianggap sah. Capek kita mengerjakan amal ibadah, tetapi hanya kuantitas, tidak ada kualitas. Dan fenomena yang terjadi khususnya pada akhir zaman, apalagi generasi-generasi kita sekarang, generasi milenial, ini tambah lagi generasi stroberi ya. Macam nandua generasi stroberi yang sangat lemah. Itu bahkan kita juga masuk di dalamnya. Kadang-kadang hanya mengerjakan kuantitas, kita lupa kepada kualitas. Kenapa itu terjadi? Inilah karena kita gagal dalam memahami ilmu tasawuf. Ya. Kemudian sumbernya adalah maudhu'nya adalah a'malun nufus zahiran au batinan min haitsu tazkiyah. Maudhu'nya adalah
amalan jiwa kita, subjeknya ini, omong untuk subjeknya, amalan tindakan jiwa kita yang lahiriah dan batiniah, yang orientasinya nanti pada hal penyucian jiwa itu sendiri. Subjek adapun maudu' ilmu tasawuf. Jadi seluruh perbuatan kita, baik lahir atau batin, yang tujuannya adalah untuk penyucian jiwa kita. Nah, jadi makanya kalau kita belajar ilmu tarikat itu ada sebuah statement dalam ulama sufi itu, fil qalbi lummatani, dalam hati itu ada 2 gerbong, ada 2 markas, 2 kompi, ada 2 tentara. Yang satu malaikat malaim, yang kedua setan khannas, markas khannas. Kita mungkin sebelum azan subuh tadi ataupun tadi malam nanti salat subuh di masjid raya, karena ada kelebihan di masjid raya, masjid yang berkah, jamaahnya ramai. Kan sunat kita dalam berjamaah mencari jamaah yang ramai, itu lebih baik daripada jamaah sedikit. Nah, dan nanti ada pengajian, ada ini, itu kita sendiri, kita dalam hati itu bisikan malaikat. Mungkin tadi waktu bangun subuh jam 4 atau setengah 4 atau setengah 5 tadi, alah salat di rumah aja lah, ngapain, badan pun kurang enak. Ada bisikan itu sudah dibisi oleh setan khannas. Di dalam hati kita terjadi pertempuran di dalam hati kita itu. Artinya kalau itu masih terjadi, ada sugesti negatif, aura negatif dalam jiwa kita yang melarang kita untuk ibadah, bahkan memotivasi kita berbuat kejahatan. Ini namanya si khannas. Kalau kita tidak belajar, kita nggak tahu, kita anggap biasa, enjoy saja kita, enjoy saja. Padahal sedang terjadi pertempuran. Nah, bagaimana kita membersihkan, menembak, memerangi pasukan khannas itu? Kita pakai bom atom untuk taprang. Dengan ilmu tasawuf, bom atomnya ilmu tasawuf. Hanapeh adalah kayak Rusia dengan Amerika, tambung bro. Kita melihat bagaimana Amerika menangkap presiden Venezuela kan, dan tengun dia ada itu Pak Kamakamai, masya Allah. Nah, itu subjeknya. Lalu kemudian siapa pencipta ilmu tasawuf? Wallahu ta'ala, Allah ta'ala. Auhahu ila rusuli wa anbiya'ihi wa alhamahu khawasu awliya'ih. Itu Allah yang memberikan wahyu kepada rasul, pada nabi, dan mengilham kepada orang-orang yang tertentu, yang spesial, diilham. Ada ilmu ini, ada bil iktisab dan ilham. Iktisab kita berusaha, belajar di kitab, belajar di buku, cari guru. Kalau ilham, ilqaul ilmi alal qalbi, Allah mencampakkan ilmu dalam hati seseorang. Ini tanpa usaha. Makanya para nabi-nabi, para aulia-aulia itu, dia tidak berusaha langsung, dari Allah, diilham oleh Allah, ilham oleh Allah dalam hatinya, sehingga dia tahu. Kita pun kadang-kadang ditanya, kapan kita tahu tentang
3 kali 4 6, 3 kali 4 12. Kapan kita tahu itu? Di saat kita membaca kitab, membaca buku, kita paham. Kapan kita bisa memahami metode itu? Tapi kadang orang tahu kapan diberikan Allah. Misalnya kita dulu belajar ataupun kuliah, sehingga kita mengajar sekarang. Yang kita ajar sekarang itu apakah ilmu yang kita belajar pada saat kuliah dulu, atau ilmu yang datang sendiri entah kapan kepada kita? Ya, nggak tahu kita. Kalau dulu mungkin nggak ingat. Misalnya tentang ilmu fisika atau sejarah, kita nggak ingat dulu dosen kita. Jangankan caranya, ilmunya, dosen aja mungkin kita udah lupa siapa dosen kita dulu, siapa guru kita dulu waktu SMA. Kita nggak tahu. Ini Allah memberikan kita pemahaman. Tuh. Jadi Allah mengilham kepada para ulama ilmu tasawuf. Sumbernya ilmu tasawuf adalah minal Qur'anil Karim wa sunnati syarifah. Tetap dia bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tetap dari itu. Nah, bukan dari yang lain. Kita Rasul wafat meninggalkan hadis dan Al-Quran sebagai pegangan hukum bagi kita. Tidak ada lain. Nah, kemudian hukum belajar ilmu tasawuf, wa huwal wujubul aini, wajib aini, wajib secara individu, bukan kolektif. Belajar ilmu tasawuf kepada setiap individu, tiap-tiap person daripada Islam, laki-laki dan perempuan. Nah, ini wajib. Selain daripada qurbah, mana qurbah pekerjaan yang sunnah. Misalnya, bagaimana tentang ikhlas? Wajib secara individu pribadi. Karena dalam ilmu usul fiqh itu hukum kita kan kalau hukum taklifi. Secara besar, garis besar dalam Islam hukum itu dibagi 3. Ada hukum syar'i, hukum akli, hukum adi. Hukum syara', hukum akal, dan hukum adat. Hukum syara' bicara dalam bidang ilmu fiqih. Hukum akal bicara dalam bidang ilmu tauhid. Hukum adat bicara pada tradisi kemanusiaan, kebiasaan manusia. Hukum syar'i ada 2. Ada taklifi, ada wad'i. Taklifi itu 5 atau 4, 7. Wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Ada tambah 2 pada satu pendapat, sah, sahih, dan batal. Wajib itu ada 2. Ada wajib secara kolektif, ada wajib secara individu. Namanya wajib aini, wajib in, ataupun fardu in. Seperti salat 5 waktu, itu fardu in. Ada wajib secara kolektif berjamaah, ataupun fardu kifayah. Contoh seperti tadhis mayit, mengurus jenazah. Ada orang meninggal di Kampung Baru misalnya di Ciraya, itu wajib secara kolektif. Kalau tidak ada orang yang mengurus jenazah itu, maka semuanya berdosa. Seluruh orang kampung yang balik semua berdosa. Kalau ada 1, ada 2 orang yang mengurus mayit, semuanya tidak berdosa dan tidak berpahala. Yang berpahala hanya orang yang mengerjakan amalan itu. Jadi itu wajib secara kolektif adalah secara fardu kifayah. Ya. Kemudian tentang ilmu tasawuf wajib in.
Siapa yang tidak belajar ilmu tasawuf, dia berdosa. Lalu isu-isu al-masail, isu-isu yang ada dalam ilmu tasawuf adalah a'maluhu wa asaruha wal mustalahat fihi. Nah, isu-isu. Jadi tindakan, efek, nah, dan segala yang berkaitan. Ada nanti perbuatan-perbuatan kita, akibat dari perbuatan kita itu akan ada penjelasan. Kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Nah, kemudian lagi sedikit lagi hubungan dengan yang lain. Nah, itu sebagai asal ilmu tasawuf ini termasuk ilmu asal sama lagi tauhid. Kalau ini tidak ada, yang lain pun tidak ada. Kalau kelebihannya wa syaraful hakiki li ta'alluqi billahi ta'ala wa taqihi ma'nal umudiyah. Ini kelebihan dalam ilmu tasawuf, yaitu kehormatan yang sejati, kehormatan yang hakiki, karena ini berkaitan langsung hubungan dengan Allah yang Maha Kuasa, dan realisasinya nanti kepada makna pengabdian kita, pengabdian kepada Allah. Dan inilah hakikat ibadah kita, karena ibadah itu adalah bagaimana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini semua adalah yang kita jelaskan pada hari ini tentang ilmu tasawuf. Setelah kita tahu begini pentingnya ilmu tasawuf, maka sayugianya kita memberikan sedikit waktu untuk terus belajar ilmu tasawuf, karena ilmu tasawuf juga menjadi tolok ukur bagi legalitas ibadah kita. Jangan sampai nanti kita capek mengerjakan tetapi hasilnya nol. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Wabil khusus pada pertemuan perdana kita ini, insya Allah ke depan sudah diberikan kesehatan, kita akan terus belajar dan belajar. Nanti mungkin ini pertemuan perdana, boleh mencatat nomor handphone saya, nanti mungkin ada hal yang ditanyakan atau kita komunikasi 0853 71 012364 0853 71 012364. Nah, insyaallah nanti kita bisa berdiskusi lewat online, dan juga nanti kalau kita ketemu juga bisa bersilaturahmi. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi ma'ab. Dan ya Allah alaikum ajma'in, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.